الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس عباد الله معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari seorang sahabi yang mulia Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Nabi SAW berkata, bersuci adalah setengah dari keimanan, dan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Demikian pula ucapan Alhamdulillah dan Subhanallah akan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Yang mana salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti dan petunjuk, dan kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran itu adalah hujjah pembela untukmu atau penghujat atasmu. Maka setiap manusia akan pergi di pagi hari, dan di antara mereka ada yang menjual dirinya dan membebaskannya atau malah membinasakannya. Ibadallah, di dalam hadis yang mulia ini, di dalam hadis yang agung ini, terdapat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebagian keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan salih. Sekaligus pula adanya anjuran dan dorongan untuk mengerjakan dan mengamalkan dari amalan-amalan tersebut. Maka di antara dari amalan-amalan itu ialah Nabi SAW katakan at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Disebutkan oleh sebagian ahlul ilm, maknanya at-tuhur, bersuci di sini adalah meninggalkan, mensucikan diri dari kotoran dan najis kesyirikan. Karena Allah Azza wa Jalla katakan, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Maka al-tuhuru syatrul iman. Bersuci dengan meninggalkan perbuatan kesyirikan adalah setengah dari keimanan. Karena keimanan itu adalah imma fi'l wa imma tark, dengan mengerjakan dan meninggalkan.
Tatkala seorang sudah meninggalkan dari perbuatan kesyirikan, berarti ada padanya setengah dari keimanan, dan setengahnya lagi adalah dengan dia mengerjakan dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan sebagian ahlul ilm memaknai dengan makna yang lain. Al-tuhuru syatrul iman, yakni maknanya adalah al-tuhur, yaitu seorang berwudu, mensucikan diri dari hadas, itu adalah setengah dari keimanan, yakni as-salah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum." Di mana Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yaitu maksudnya adalah salat kalian. Karena ayat ini konteksnya berbicara tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, Ka'bah. Maka bersuci yaitu dengan berwudu adalah setengah dari keimanan, yaitu setengah dari salat. Di mana salat tidaklah sah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya taharah, bersuci terlebih dahulu. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, "La yaqbalullah salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min ghulul." Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima salat tanpa adanya taharah, dan tidak akan menerima sedekah dari hasil ghulul. Ibadallah, maka di dalam penggalan hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan at-taharah, bersuci, sekaligus anjuran dan dorongan seorang untuk mengerjakannya. Baik bersuci ini yang sifatnya hissi, zahir, yang nampak, yaitu dengan seorang mensucikan dirinya dari hadas, dari kotoran-kotoran, dengan mandi atau berwudu, atau membersihkan pakaian dan tubuhnya dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk at-taharah. Ataupun taharah yang dimaukan pula adalah taharah yang ma'nawi, yang batin, yaitu dengan seorang mensucikan dirinya dari noda-noda dan kotoran-kotoran kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mensucikan dirinya dari noda-noda al-ma'asi wal-dhunub, kemaksiatan dan dosa-dosa, sekaligus mencintai hamba-hambanya yang bersuci, bertaharah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan pula, "Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin." Dan Allah Azza wa Jalla mencintai hamba-hambanya yang gemar bersuci. Selanjutnya pada penggalan hadis berikutnya Nabi SAW katakan, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan, yaitu timbangan yang akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan kelak di yaumil qiyamah untuk menimbang seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya di dunia. Yang mana timbangan tersebut akan ditegakkan dengan seadil-adilnya, tidak akan terzalimi satu jiwa pun pada timbangan amalan kelak di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tuzlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, wa kafa bina hasibin." Dan kami akan tegakkan timbangan-timbangan keadilan kelak di yaumil qiyamah, maka tidak akan dizalimi satu jiwa pun, tidak akan terzalimi satu jiwa sedikit pun, yaitu dengan dikurangi amalan kebaikan yang dulu pernah dia lakukan di dunia, atau dengan ditambahkan amalan kejelekan yang dulu tidak pernah dia lakukan di dunia. Yang demikian itu tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada timbangan amalan di yaumil qiyamah. Maka ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Demikian pula ucapan subhanallah walhamdulillah, keduanya akan memenuhi antara langit dan bumi. Maka di dalam penggalan hadis yang mulia ini terdapat penjelasan akan keutamaan suatu ibadah yang mulia, ibadah yang ringan, namun kebanyakan manusia terlalaikan darinya, yaitu zikrullah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
di mana amalan tersebut adalah amalan yang akan memberatkan timbangan seseorang kelak di yaumil qiyamah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW berkata, kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan di lisan, namun amat sangatlah berat timbangannya kelak di yaumil qiyamah. Yang mana dua kalimat ini amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka sungguh zikrullah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk hamba-hambanya yang gemar berzikir kepadanya, ampunan dan pahala yang begitu besar. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah maupun wanita, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am ibadallah, maka zikrullah Subhanahu wa ta'ala merupakan ibadah yang mulia, namun amat sangat disayangkan betapa kebanyakan manusia terlalaikan darinya. Pernah datang salah seorang sahabat Nabi SAW meminta petunjuk kepada beliau untuk ditunjukkan atas suatu amalan yang dia akan berpegang teguh dengan amalan tersebut, berusaha untuk mengerjakan amalan itu. Maka beliau pun SAW mengatakan, la tazal lisanu ratban min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa lisanmu basah dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada penggalan hadis berikutnya, ibadallah, Nabi SAW katakan, was-salatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Cahaya baik salat nafilah, salat yang sunnah, ataupun salat yang fard, yang wajib. Itu adalah cahaya bagi hamba-hamba yang mengerjakannya. Cahaya di hati hamba tersebut, cahaya di wajah hamba tersebut, cahaya di kegelapan alam kubur seorang hamba kelak di alam kuburnya, cahaya yang akan menyinari seorang kelak di kegelapan di yaumil qiyamah. Maka as-salah adalah nur, cahaya yang akan menyinari perjalanan hidup seseorang hamba di dalam menjalani kehidupan dunia, sehingga dengan salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka di dalam penggalan hadis ini terdapat penjelasan akan keutamaan ibadah salat, yang mana salat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang dengan salat ini adalah ibadah yang paling utama, paling afdal. Nabi SAW ditanya tentang seutama-utama amalan, beliau pun mengatakan as-salatu liwaqtiha, yaitu mengerjakan salat di waktunya. Itulah termasuk dari seutama-utama amalan salih, dan termasuk dari perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, awal ma yuhasabu bihi al-mar' min 'amalihi yawm al-qiyamah as-salah, fa in saluhat faqad naja wa aflah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Sungguhnya perkara yang pertama kali akan dihisab kelak di yaumil qiyamah dari amalan-amalan hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung, dia akan selamat. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh dia akan merugi dan sengsara. Nah, ibadallah, maka as-salah adalah merupakan ibadah yang agung. Tidak ada kebaikan bagi mereka-mereka yang menyia-nyiakan as-salah. Berikutnya Nabi SAW menyebutkan pada penggalan hadis berikutnya, was-sadaqatu burhan, dan sadaqah itu adalah burhan, bukti, petunjuk atas benarnya, jujurnya keimanan seseorang.
Sedekah adalah merupakan bukti benarnya keimanan seseorang, di mana di dalam hati seorang dari keimanan, untuk dapat mewujudkan keimanan tersebut diantaranya adalah dengan bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada segenap hambanya untuk bersedekah, untuk membuktikan apakah dia benar beriman kepada Allah, menjalankan dari perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dapat diwujudkan dengan bersedekah. Dan dengan sedekah ini pula akan sebagai bukti dan petunjuk kelak tatkala seorang hamba, di mana setiap hamba akan ditanya di yaumil qiyamah tentang harta kekayaan yang didapat. Nabi SAW sabdakan, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, tidak akan dapat melangkah kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya adalah an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana ia dapat dan kemana ia infakkan, kemana ia habiskan harta yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya. Maka dengan bersedekah itu adalah sebagai bukti, sebagai bentuk jawaban kelak tatkala seorang hamba ditanya tentang hartanya, ia gunakan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam penggalan hadis ini terdapat keutamaan dari ibadah yang mulia, yakni as-sadaqah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dengan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dari kalangan lelaki maupun wanita, yang mana mereka infakkan hartanya, sedekahkan hartanya semata-mata mengharapkan wajah Allah, maka akan dilipat gandakan pahala untuk mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengganti dari harta yang telah dia sedekahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Tidak ada sesuatu pun yang diinfakkan oleh kalian melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menggantikannya. Sehingga dari sini tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang menahan hartanya dari berinfak, dari bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya dari harta kekayaan, itu adalah baik untuk dirinya, bahkan itu adalah buruk baginya tatkala seorang menahan harta yang telah Allah Azza wa Jalla anugerahkan dari berinfak, bersedekah di jalannya. Alhamdulillahilladzi qada ala kulli makhluqin bil fana wa tafarrada bil izzi wal baqa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هداة الأنام ومصابيح الدجى أما بعد عباد الله. Pada penggalan hadis berikutnya Nabi SAW katakan was-sabru dhiya'un, dan kesabaran itu adalah sinar cahaya yang akan menerangi seorang untuk senantiasa terus-menerus berada di atas kebenaran. Dengan bersabar, yaitu sabar yang terpuji, sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm. Bentuk kesabaran yang terpuji itu ada dalam 3 perkara, yaitu seorang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mengerjakan ibadah dan ketaatan lillah dibutuhkan untuk bersabar. Dan yang kedua yaitu as-sabr an ma'siyatillah, bersabar dari meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jiwa nafsu senantiasa mengajak kepada perkara-perkara kejelekan, sehingga dibutuhkan untuk bersabar di dalam meninggalkan perkara-perkara kejelekan tersebut. Dan yang ketiga yaitu bersabar terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyakitkan, berupa adanya musibah, penyakit dan lain sebagainya dari takdir-takdir, ketetapan-ketetapan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pada diri seorang hamba. Dibutuhkan seorang untuk bersabar padanya.
Maka 3 perkara itulah bentuk kesabaran yang terpuji yang disebutkan oleh ahlul ilm, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keutamaan dari amalan kesabaran ini, di mana ia akan menyertai hamba-hambanya yang mau bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama hamba-hambanya yang bersabar, dan tidak ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba yang lebih baik daripada kesabaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Fama utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidak ada satu yang diberikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah janjikan balasan yang tanpa ada batas bagi mereka-mereka yang mau bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Selanjutnya Nabi SAW berkata, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik, dan Al-Quran itu akan menjadi hujjah, pembela bagimu kelak di yaumil qiyamah. Tatkala hamba itu mau membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, atau menjadi hujjatun alaik, menjadi penghujat, bumerang bagi hamba tersebut tatkala ia membaca Al-Quran dan ia selisihi apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan setiap jiwa, kata Nabi SAW, kullun nafs yaghdu, dia akan mengupayakan dirinya untuk membebaskan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mau menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membeli dari hambanya tersebut dengan balasan berupa surganya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa-jiwa orang-orang yang beriman dan harta-harta mereka untuk diberikan balasan bagi mereka berupa surga. Tatkala hamba itu mau tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hamba itu akan membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau sebaliknya, tatkala ia lebih tunduk dan patuh kepada hawa nafsu dan ajakan-ajakan, bisikan-bisikan syaitan, maka ia akan membinasakan dirinya tersebut di azab Allah Subhanahu wa taala di naru jahannam wal iyadzu billah. Mudah-mudahan khutbah ringkas ini bermanfaat.